Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ilhami Supratama akan mempresentasikan tentang komentar saya terhadap artikel BBC yang berjudul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate Ribuan Hektar Sawah di Kalteng Terbengkalai dan Beralih Jadi Kebun Sawit. Pertama kita masuk ke pendahuluan, itu latar belakang proyek Food Estate ini. Nah, tujuan proyek Food Estate ini kan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan lahan sawah di lahan gambut di daerah Kalimantan Tengah. Kemudian ternyata ada masalah implementasi ketika proyek tersebut dijalankan, yaitu lahannya terbengkalai dan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan menimbulkan keraguan atas keberhasilan proyek ini. Di masyarakat tuh pada ribut-ribut, emang bener sih, emang bener nggak sih proyek ini bisa jalan karena itu kan bangunnya di atas lahan gambut dan eh, masyarakat juga udah punya pikiran buruk lah, apakah lahan itu nanti malah dijadikan perkebunan sawit gitu. Ada asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat seperti itu. Kemudian ini karakteristik lahan gambut. Kan kita semua tahu lahan gambut itu kan memiliki pH asam, kemudian sering tergenang dan miskin zat hara sehingga tidak cocok untuk ditanami padi seperti yang dipaksakan oleh pemerintah. Kemudian dampak lingkungan yang negatif. Nah, proyek ini kan eh, kayak mencetak sawah itu artinya dia menebang pohon-pohon di hutan, kemudian diratain untuk dibikin sawah seperti kayak biasa kita lihat di area persawahan pada umumnya gitu. Jadi yang dulunya hutan malah dijadikan sawah untuk ditanami padi atau komoditas lain yang diinginkan oleh pemerintah gitu. Nah, ini kan menyebabkan hilangnya pohon, terus kebakaran hutan dan peningkatan resiko banjir pada akhirnya. Kemudian pendapat saya mengenai proyek ini, saya tidak setuju ya dari awal. Saya waktu itu mendengar berita tentang proyek Food Estate ini karena memang kayak terlalu dipaksakan dan syarat kepentingan dan pada akhirnya memang hanya orang-orang tertentu yang mendapat keuntungan seperti yang biasa kita dengar lah Haji Isam dan sebagainya. Itu kan hanya pihak-pihak yang menurut saya mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek ini dan manfaatnya juga belum terasa sampai sekarang, mana yang proyek yang memang berhasil. Terus kemudian eh, alangkah lebih baiknya itu pemerintah menjaga lahan pertanian yang ada dan memaksimalkannya gitu, menurut saya. Karena daripada membuka lahan yang baru, kemudian merusak ekosistem yang ada, hutan dibabat, mau jadiin food estate, itu kan malah menimbulkan biaya tambahan, kemudian resiko keberhasilannya juga minim, apalagi berdiri di lahan-lahan gambut seperti di Kalimantan Tengah ini kasusnya. Dan tidak semua tanah di Indonesia itu, sepengetahuan awam saya itu cocok untuk ditanami komoditas yang dipaksakan oleh pemerintah seperti padi atau ketela dan sebagainya. Nah, kemudian yang di sini saya cantumkan di slide saya, itu yang pertama kegagalan proyek ketahanan pangan. Nah, proyek ini gagal mencapai tujuan ketahanan pangan karena lahannya terbengkalai dan kondisi lahan yang tidak cocok karena lahannya gambut. Kayak yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pengalihan lahan ke perkebunan sawit. Nah, ini malah lebih parah lagi. Ternyata lahan-lahan itu dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit swasta. Jadi kan itu kan malah bertentangan ya dari tujuan awal proyek yang sebenarnya mau dibikin food estate untuk menjaga tanaman pangan. Ini malah ditanami sawit untuk yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Tentu saja itu dinikmatinya oleh golongan-golongan
segelintir orang saja, gitu. Perusahaan sawit dan orang-orang yang memang menyalahi wewenangnya. Gitu. Nah, kemudian kurangnya pelibatan masyarakat. Nah, ini masyarakat di situ merasa tidak dilibatkan dalam proyek ini, gitu. Kayak memaksakan masyarakat lokal itu menerima bibit-bibit unggul yang dipaksakan oleh pemerintah untuk ditanam di lahan-lahan ini. Kan sebenarnya kan menurut masyarakat tuh mereka ya lebih paham lah, jauh lebih paham daripada pemerintah yang awam gitu. Pemerintah kan mereka berpusat di Jawa gitu. Tidak semua tanaman bisa ditanam di semua lahan di Indonesia yang notabene jenisnya itu udah berbeda-beda gitu. Kemudian kita masuk ke isu etika bisnisnya. Nah, ini kan isu utamanya adalah greenwashing dan pelanggaran prinsip etika. Nah, yang pertama itu adanya praktik greenwashing. Apa sih praktik greenwashing itu? Greenwashing itu kayak pencitraan gitu loh, pencitraan bahwa oh ini sebenarnya proyek ramah lingkungan gitu, supaya untuk menarik minat konsumen untuk mendukung program ini atau mendukung suatu produk atau membeli suatu produk. Nah, ini dalam konteks ini greenwashing ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk eh, bah, dan dalam tanda kutip itu memperdaya masyarakat untuk mendukung proyek ini gitu. Padahal kenyataannya justru sangat-sangat merusak lingkungan daripada memperbaiki lingkungan dan ramah lingkungan. Kemudian pelanggaran prinsip kejujuran. Nah, ini klaim pemerintah yang mereka bilang tidak ada alih fungsi lahan yang bertentangan dengan bukti tumpang tindih dan ekspansi lahan sawit. Nah, ini bukti bahwa pemerintah ini memang sebenarnya sudah tidak jujur dari awal gitu. Karena fakta di lapangan bilang eh, ada loh lahan yang memang benar-benar dialih fungsikan dari sebelumnya untuk food estate malah jadi lahan sawit dan bahkan dikuasai oleh perusahaan sawit swasta. Kemudian dampak sosial dan lingkungan, minimnya pendapatan petani dan kegagalan panen, serta pengabaian dampak sosial dan lingkungan yang sangat nyata. Jadi memang benar-benar lingkungan ini kayak dianggap cuman sekedar tanah aja, tanah kosong yang nggak ada nilainya, ya udah kita tanemin gitu. Padahal kan ada ekosistem di situ yang sudah ada mungkin sejak ribuan tahun, eh, yang tiba-tiba dirusak, yang hanya untuk sekedar memaksakan program-program pemerintah yang sebenarnya nggak jelas itu, risetnya pun nggak jelas dampaknya seperti apa, faktor keberhasilan, resikonya bagaimana, kurang jelas. Kemudian keadilan dan akuntabilitasnya. Jadi dari sini hak petani akhirnya terabaikan karena lahan-lahan tadi akhirnya dijual tanpa izin, dijual ke pihak swasta untuk dijadikan lahan sawit. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan ya, next-nya bagaimana. Jadi harusnya proyek ini tuh yang pertama diaudit dulu dan dievaluasi. Gimana audit dan evaluasi itu. Jadi yang pertama proyek ini harus segera dihentikan dulu, di stop. Karena kenapa? Semakin proyek ini berjalan terus-menerus, maka lebih banyak lagi lahan yang rusak, lebih banyak lagi biaya yang dihabiskan, lebih banyak lagi dampak yang ditimbulkan. Nah, alangkah baiknya proyek ini di stop, kemudian proyek perluasannya dihentikan dan dilakukan audit yang independen, benar-benar audit yang ini independen nih, bukan dari pemerintah atau pihak-pihak yang memang menerima keuntungan dari situ. Jadi carilah audit yang independen untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungannya secara menyeluruh. Yang secara kasat mata pun kita bisa lihat dampaknya memang sangat-sangat merugikan. Kemudian eh, perlunya rehabilitasi lahan gambut. Nah, ini kan lahan gambut itu sebenarnya udah ada ekosistemnya di situ, tapi kemudian dirusak untuk kegiatan food estate ini. Nah,
Fokusnya pada pemulihan lahan gambut yang terbengkalai guna mencegah kebakaran dan banjir yang merugikan lingkungan. Nah, ini kayak yang terjadi di Sumatera belakangan ini. Karena lahan-lahan gambut, hutan-hutan sudah dirusak, akhirnya terjadilah banjir karena kurangnya daerah resapan. Kemudian harus meningkatkan keterlibatan petani aktif. Libatkan petani dalam pengambilan keputusan dan berikan pendampingan, serta pemerintah itu harusnya memakai varietas padi lokal saja daripada membawa varietas baru yang belum tentu sesuai dengan eh, tanah dan lingkungan dan iklim yang ada di sana gitu. Kemudian transparansi dan pengawasan. Harusnya proyek ini memang harus transparan supaya bisa diawasi oleh pihak-pihak lain, supaya ada rasa ini ya, rasa bertanggung jawab, check and recheck, supaya menghindari tumpang tindih lahan serta agar bisa menindak tegas pelanggaran yang terjadi gitu. Kemudian diversifikasi komunitas pangan. Pemerintah itu harusnya menanam tanaman yang adaptif saja seperti sagu dan hortikultura, bukannya hanya tanaman monokultur seperti padi. Kemudian melakukan moratorium perkebunan sawit. Jadi yang sawit yang terlibat tumbang tindih tadi, dia harus dimoratorium supaya dia tidak berekspansi lagi menggunakan lahan-lahan food estate yang ada di sekitarnya. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab atas lahan-lahan yang sudah beralih fungsi tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.